Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, perlu kita ketahui bahwa sabar dan syukur merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Dengan kita selalu sabar dan bersyukur, kita jauh lebih bahagia dalam menjalani hidup. Sabar sendiri diartikan yaitu menerima segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk musibah. Dan syukur itu merupakan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, kita juga dapat meneladani kisah dari para sahabat, yaitu Urwah bin Az-Zubair. Simak video berikut ini. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in yang mulia, satu dari 7 tokoh fuqaha atau ulama yang masyhur dalam sejarah kaum muslimin. Beliau dikenal dengan kesabarannya yang tinggi saat kakinya diamputasi karena penyakit. Suatu ketika Urwah bin Az-Zubair mendapat tugas untuk menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di kota kekhalifahan, yaitu Damaskus di negeri Syam. Maka keluarlah beliau beserta rombongan menuju kota Damaskus. Setibanya di suatu tempat yang masih dekat dengan kota Madinah, yang dinamakan dengan Wadi Al-Qura, terjadi pada beliau semacam luka di telapak kaki kirinya. Lambat laun, luka tersebut mengeluarkan nanah dan semakin bertambah parah. Waktu berlalu dan luka tersebut tidak saja semakin bertambah parah, namun juga menyebabkan kakinya busuk serta semakin menjalar menggerogoti kakinya. Dan akhirnya sampailah beliau kepada Khalifah Al-Walid di kota Damaskus dalam keadaan ditandu dan penyakit tersebut telah menjalar sampai setengah betis. Begitu mengetahui keadaan yang menimpa Urwah, Khalifah Al-Walid segera memanggil para dokter ternama di kota tersebut untuk mengobati penyakit beliau. Maka terkumpullah para dokter dan mereka segera memeriksa penyakit yang beliau derita tersebut. Setelah memeriksa dan mendiagnosa jenis penyakit yang menimpa beliau, sampailah mereka pada keputusan bahwa kaki beliau harus secepatnya diamputasi. Sebab kalau tidak, penyakit tersebut akan terus menjalar ke pangkal paha dan seterusnya ke arah anggota badan yang lain. Dalam keadaan penyakit yang telah menggerogoti sampai mencapai setengah paha kirinya, disampaikanlah keputusan tersebut kepada beliau, dan ternyata beliau bisa menerimanya dengan tabah. Maka dimulailah persiapan untuk operasi pemotongan kaki beliau. Kemudian para dokter tersebut menawarkan obat bius kepada beliau agar nantinya tidak merasakan sakit ketika kakinya digergaji. Namun beliau menolak tawaran tersebut seraya mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka terhadap seorang yang beriman kepada Allah bahwa dia akan minum suatu obat yang akan membuat hilang akalnya sehingga dia tidak mengenal Rabb-nya. Akan tetapi kalau kalian mau memotongnya silahkan, dan aku akan berusaha menahan rasa sakitnya." Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa tatkala beliau menolak tawaran para dokter tersebut, beliau mengatakan, "Akan tetapi jika memang kalian mau memotongnya, silahkan lakukan saja, dan biarkanlah diriku dalam keadaan sholat agar aku tidak merasakan sakit dan pedihnya." Maka dimulailah operasi pemotongan kaki beliau yang sebelah kiri dengan gergaji pada bagian atas sedikit dari kaki yang tidak terkena penyakit. Sewaktu proses amputasi tersebut sedang berlangsung, beliau tidak bergeming atau bergerak sama sekali dan juga tidak terdengar rintihan rasa sakit sedikit pun. Maka ketika telah selesai dari proses pemotongan kaki dan juga telah selesai dari sholatnya, datanglah Khalifah Al-Walid menghibur beliau. Dan berkatalah Urwah kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, segala pujian hanya untuk-Mu. Dahulu aku memiliki 4 anggota tubuh, kemudian Engkau ambil 1. Walaupun Engkau telah mengambil anggota tubuhku, namun Engkau masih menyisakan yang lain. Dan walaupun Engkau telah memberikan musibah kepadaku, namun masa sehatku masih lebih panjang darinya.
Segala puji hanya untukmu atas apa yang telah engkau ambil dan atas apa yang telah engkau berikan kepadaku dari masa sehat. Al-Walid berkata, belum pernah sekalipun aku melihat seorang syekh yang sabarnya seperti dia. Dan tatkala diperlihatkan potongan kaki tersebut kepadanya, beliau mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwasanya tidak pernah sekalipun aku melangkahkan kakiku ke arah kemaksiatan. Dan pada malam itu juga, bersamaan dengan telah selesainya operasi pemotongan kaki, beliau mendapatkan kabar bahwa salah seorang putra beliau yang bernama Muhammad meninggal dunia karena ditendang oleh kuda sewaktu sedang bermain-main di dalam kandang kuda. Maka berkatalah beliau kepada dirinya sendiri, segala puji hanya milik Allah. Dahulu aku memiliki 7 orang anak, kemudian engkau ambil 1, dan engkau masih menyisakan 6. Dan walaupun engkau telah mengambil salah seorang anakku, maka sesungguhnya engkau masih menyisakan yang lain. Selama menunggu proses penyembuhan kakinya, beliau tinggal di kediaman khalifah selama beberapa hari, sekaligus sambil menyelesaikan keperluan yang lain. Kemudian, setelah dirasa telah sembuh dan semua urusan telah selesai, kembalilah rombongan tersebut ke kota Madinah. Selama dalam perjalanan pulang, tidak pernah terdengar sepatah kata pun dari lisan beliau menyebut-nyebut tentang musibah yang menimpa kakinya dan kematian yang menimpa putra kesayangannya, dan juga tidak terlihat beliau mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada orang lain. Akhirnya, sampailah rombongan tersebut di kota Madinah. Ketika mulai memasuki gerbang kota, manusia berduyun-duyun memberikan ucapan salam dan menghibur beliau atas musibah yang beliau alami. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut.